Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kami doakan semoga kalian dalam keadaan sehat. Buat teman-teman yang dalam keadaan sakit saat ini, kami doakan semoga penyakit yang diderita diangkat dan diberi kesembuhan. Amin. Setelah kemarin kami berangkat ke Semarang dan tektokan ke Telomoyo, di hari ini kami ingin mengunjungi sebuah museum yang berada di bagian utara alun-alun dari Keraton Yogyakarta. Gimana keseruannya? Yuk kita ke museum dulu. Berangkat dari homestay, kami berkendara ke arah selatan langsung mengarah ke Jalan Malioboro. Museum Sono Budoyo ini beramat di Jalan Pangarukan, nomor 6, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. Dan museum ini tidak jauh loh dari Keraton Kesultanan Yogyakarta. Begitu masuk ke gerbang komplek museum, kami langsung disambut oleh Bapak Security yang dengan ramah memberikan informasi seperti kemana kami harus memarkir dan di mana loket untuk pembelian tiket. Jadi begitu masuk, kami diarahkan untuk langsung ke area parkir. Dan area parkir untuk sepeda motor cukup luas ya teman-teman. Untuk 100 motor mungkin bisa deh parkir di sini. Sebelum masuk ke museum, kita membeli tiket terlebih dahulu teman-teman. Dewasa itu seharga 10.000 dan anak-anak Rp5.000 saja. Jadi karena kita tidak ada membawa anak-anak, jadi kita ambil tiket yang dewasa untuk 3 orang. Setelah mendapatkan tiket, kami langsung menuju ke gedung utama yang diberi nama Gedung Thomas Karsten. Dan kenapa gedung ini diberi nama Thomas Karsten, saya juga kurang tahu teman-teman. Yang saya tahu, Thomas Karsten ini adalah seorang insinyur ya, arsitektur yang menguasai bidang ilmu tata kota. Dan mungkin Thomas Karsten ini juga yang membangun gedung Sono Budoyo ini. Atau teman-teman ada informasi tentang kenapa Thomas Karsten ini menjadi nama gedung di Sono Budoyo? Tulis di kolom komentar ya. Di dalam gedung ini kami dipersilakan untuk menitipkan barang bawaan ke tempat penitipan. Jadi teman-teman yang membawa barang bawaan seperti helm atau tas, gak usah khawatir ya, karena di Sono Budoyo disediakan tempat penitipan barang bawaan dan aman. Dan petugas pun memberikan arahan tentang tata tertib masuk ke Museum Sono Budoyo ini. Di antaranya, jika ingin merekam, maka tidak diperbolehkan menggunakan flash dan tidak diperbolehkan untuk makan dan minum selama berada di dalam museum. Begitu masuk ke dalam gedung, kita langsung disambut oleh pasren atau kerobongan. Kerobongan ini adalah tempat untuk menghormati Dewi Sri atau Dewi Padi ya teman-teman. Biasanya kerobongan ini terdiri dari kasur lengkap dengan bantalnya dan gorden dan juga sesajen. Kalau yang di sebelah sini, ini ada lemari kembar mayang. Ini bentuknya kecil karena memang untuk menyimpan perhiasan. Jadi ini biasanya ditaruh di samping kanan kiri tempat tidur, seperti nakas sekarang. Ya. Dan di sampingnya ini ada keris lurus. Keris ini untuk menandai orang yang sudah mapan, lelaki. Jadi lelaki dulu kalau sudah mapan itu harus mempunyai keris. Dapat ya buat dia. Iya. Ini ruang selanjutnya ada ruang praaksara. Jadi sebelum ada agama dan tulisan, dulu itu berdoanya pada ini namanya megalitik. Ya. Jadi patung ya. Ya, yang di nomor 5 ini Arca Katak. Ini untuk
memanggil hujan. Di ruangan ini kita bisa mengerti bahwa zaman dulu sebelum agama masuk ke Pulau Jawa, masyarakat menganut paganisme. Mereka membuat patung-patung dari batu dan kemudian menyembahnya. Ada beberapa patung yang mereka sembah atau mereka letakkan di rumah-rumah mereka, seperti patung untuk minta hujan, patung kemakmuran, kesehatan, atau patung untuk panen melimpah. Musik yang ditemukan pada saat hidup Buddha. Ada pemana, sigar, bilahan, sambang. Alat musik. Ada sepertinya. Itu ya simpan biasanya rambut atau kuku. Iya, itu untuk mensakralkan candi. Biasanya disimpan di dasar candi. Ya, seperti candi Prambanan. Itu ada. Misalnya ada materai tablet yang kecil, yang berat-berat. Itu untuk berdoa. Jadi yang kayak tulisan-tulisan itu mantranya yang kecil. Yang di atas. Dalam ruangan ini menceritakan bagaimana agama Islam masuk ke tanah Jawa dan juga kebudayaan masyarakat yang lambat laun mulai dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, seperti kaligrafi salah satunya. Dan di ruangan ini juga ada Al-Quran yang dipakai oleh pemuka agama untuk mengajarkan membaca Al-Quran pada murid-muridnya loh teman-teman. Pada ruangan berikutnya diisi oleh bermacam wayang teman-teman. Ada wayang yang menceritakan tentang kisah Ramayana, wayang Gedong Solo, wayang Sadat, wayang Wahyu, dan wayang Kancil. Ada juga wayang Klitik yang terbuat dari kayu loh teman-teman. Ruang berikutnya adalah ruangan permainan tradisional. Ruangan ini memperlihatkan beberapa permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak raja pada masanya, seperti permainan adu jangkrik, ada perahu oto-oto, dan ada juga ketapel, dan masih banyak lagi yang lainnya. Masuk ke ruangan ini jadi ingat masa lalu. Sayang, semua permainan ini sudah sangat jarang kita lihat dalam permainan anak-anak zaman sekarang dan digantikan oleh gadget.
ayam, ini juga ada adu jangkrik dan adu kemiri. Adu kemiri di mana? Nah, itu nanti 2 kemiri ditaruh di tengah, terus dipukul pakai pukulannya. Siapa yang pecah duluan? Ya, yang pecah duluan yang kalah. Jadi ini ada permainan judi, adu kemiri. Ternyata judi sudah ada dari zaman dulu. Ya. Nah, yang di sana itu ada serat Yusuf. Itu yang biasanya dibacakan sama ibu hamil. Biar anaknya itu kan berakhlak baik seperti Nabi Yusuf. Ya, yang di sana. Berarti ini Al-Quran ya? Itu isinya. Sejarah hidup Nabi Yusuf. Tangan ya? Oh. Itu ditulis di daun lontar. Oh, daun lontar ya? Ya. Di ruangan berikutnya adalah ruangan Bali. Ruangan ini dipenuhi oleh benda seni dan budaya Bali. Dan di halaman ruangan ini terdapat Gapura Bentar loh teman-teman. Dan pasti teman-teman tahu seperti apa Gapura Bentar itu kan. Lanjut ke gedung berikutnya teman-teman, yaitu gedung unit 2. Sampai di depan kami diterima oleh petugas yang memberi arahan tentang tata tertib di gedung unit 2 ini. Dan ada penambahan aturan untuk di gedung ini, yaitu pengunjung tidak diperbolehkan melewati garis hitam atau menginjak karpet yang terdapat di seluruh benda pamer yang ada di gedung ini. Jika itu dilanggar, maka akan secara otomatis sensor alarm akan berbunyi. Pada sebelah kiri dari pintu masuk terdapat benda pamer yang disebut perjamuan dan perhelatan, yaitu sebuah meja makan yang sudah dilengkapi dengan peralatan makan yang dalam bahasa Belanda disebut Rijsttafel. Jika diartikan secara harfiah, Rijsttafel ini artinya adalah meja nasi. Jika merujuk pada Wikipedia teman-teman, Rijsttafel ini diadaptasi oleh Belanda dari cara penyajian hidangan dari Sumatera Barat nih teman-teman. Atau jika teman-teman pernah masuk ke rumah makan Padang dan cara penjamuan makannya adalah dihidang, maka Rijsttafel inilah yang diadaptasi oleh orang-orang Belanda sebagai salah satu cara penghidangan makanan pada zaman mereka. Dan jujur saja teman-teman, animasi ini, teknologi ini itu sangat keren sekali teman-teman. Pokoknya jika punya waktu, teman-teman harus datang ke Sono Budoyo. Oke, lanjut kita ke sebelah kanan ya. Dari pintu masuk kita disuguhkan oleh peralatan-peralatan transportasi dari waktu ke waktu. Ada beberapa benda pajang seperti sepeda, bendi, becak, dokar, andong, sampai pada kereta api loh teman-teman.
Lanjut kita ke lantai 2 di gedung unit 2 ini teman-teman. Di lantai ini terdapat berbagai benda seni dan kebudayaan terpajang dengan sangat rapi sekali. Di lantai ini bisa ditemukan tentang seni pertunjukan seperti seni tari, musik, topeng, dan wayang loh teman-teman. Dan juga di lantai ini terdapat alat musik yang dipajang seperti rebab, siter, gender, dan koleksi wayang lengkap seperti wayang wewang atau yang disebut juga sebagai wayang wong. Di lantai 3 terdapat koleksi senjata tradisional Jawa yang kita sebut dengan keris. Dan ternyata keris ini banyak ragamnya teman-teman. Jujur saya baru tahu kalau ternyata keris itu dibuat meliuk-liuk agar korban merasakan sakit yang luar biasa ketika keris ditarik dari tubuhnya. Dan ada beberapa jumlah lekukan keris yang terpajang di ruangan ini dengan nama yang berbeda-beda juga. Asli ini keren banget deh. Oh ya teman-teman, di bagian luar gedung di Sono Budoyo ini itu ada pengrajin kulit. Jadi beliau ini adalah pengrajin kulit yang membuat wayang, membuat pembatas buku dan semuanya dari kulit. Dan secara pribadi saya mengajak teman-teman yang mungkin berkesempatan untuk datang ke Sono Budoyo untuk mau membeli hasil karya dari pengrajin daerah yang kita datangi agar kita ikut membantu mereka dalam mengembangkan usaha mereka ya. Jadi kita tidak hanya datang ke sana tapi kita juga ikut membantu pengrajin daerah. Oke gitu ya teman-teman. Yuk kita lanjut lagi. Kalau yang ini cara pemakaiannya. Yang sehari-hari itu yang di sebelah sana, yang di belakang. Di belakang. Nah kalau yang ini Di depan. yang sebelah ini. Ah. Nah ini untuk membawa tombak atau tongkat yang panjang. Jadi biar nggak mengganggu. Nah kalau yang di depan itu untuk pemuka agama. Itu. Nah kalau yang ini untuk berkuda. Jadi biar gampang ambilnya dan nggak susah buat duduknya. Nah terus yang ini yang membawa senapan atau senjata angin. Nah kalau yang ini yang tegak lurus, ini cara penggunaan keris yang salah. Jadi kalau ada sultan atau raja, dia tuh nggak boleh tegak, jadi harus merancang Miring. Ini nggak setir sendiri. Enggak, kalau susah ngambil. Nah ini jantanan, kalau yang ada naganya, ini untuk bangsawan. Bangsawan. Apanya yang banyak? Gitanan. Naganya yang banyak. Kalau naganya yang banyak buat bangsawan. Iya, kalau yang ada naganya. Wah yang ada naganya. Nah, kayak yang cembana tadi itu ada naganya, ini yang buat bangsawan. Kalau ini Ini yang Gitanan. Biasa. Oh berarti itu yang di rumah Kitanan ya. Yang punya safa. Yang punya Safa biasa. Kitanan. Bangsawan. Oh iya, kita bukan bangsawan ya. Nah, kalau yang ini tetesan atau tarapan. Ini untuk pertama kali menstruasi. Ya, jadi warnanya kan merah. Biar kalau bocor itu nggak terlalu Kelihatan. Biasa dengan tarapan. Nah, ini yang untuk lamaran. Jadi buat yang cowok sama yang cewek. Cowok cewek. Ya, itu kan lebih
lebih besar polanya. Nah, itu biar itu tuh artinya biar bisa melindungi si ceweknya. Tuh. Ini yang udah cerai. Ini asraman. Asram. Udah cerai nggak dapat kain batik dia. Aduh. Kita lanjut lantai. Iya, ya nggak apa-apa. Pemandian rasa. Dia kayak gini-gini gitu loh, Bu. Mantap ya. Apa? Langsung di sini aja. Baru di soalnya. Ya, ini kita kesini. Ini tentang pembangunan keraton. Ini keraton yang di sana. Ini keraton yang di sana. Iya. Di salah satu ruangan di lantai 5 ini juga ada sebuah ruangan teman-teman yang diisi oleh layar yang sangat-sangat besar, dan video ini menceritakan tentang bagaimana Keraton Kesultanan Yogyakarta pertama kali berdiri, berikut dengan sejarahnya, perkembangannya dari tahun ke tahun, dan semua informasi itu lengkap dihadirkan, diceritakan di sini. Pokoknya kalau teman-teman ke Yogyakarta jangan lupa mampirlah ke Sono Budoyo, karena di sini kita bisa menambah wawasan teman-teman, dan percayalah begitu masuk ke Sono Budoyo, pulangnya wawasan kita akan bertambah. Ya teman-teman, sampailah kita di akhir video ini, dan kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Tata yang sudah bersedia menemani kami dan memberikan banyak sekali informasi tentang benda-benda bersejarah di Sono Budoyo. Dan juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih banyak. Jika kalian menyukainya, silahkan di like, share, dan di komen, dan jangan lupa tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan kami pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ke museum, karena dengan datang ke museum kita bisa mengenal banyak hal dan menambah wawasan kita. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Tetap semangat, tetap sehat ya, dan salam satu aspal. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Nah.